Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin. Haleluya. Seperti firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4a. Bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara, berikan fellowship satu sama yang lain. Sapa, senyum, salam. Katakan kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan bersatu hati dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita bersama. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah ya Tuhan kurang dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu penuh kasih karunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berdaulatlah dari awal pertengahan sampai kepada akhir ibadah kami ini ya Tuhan. Ibadah ini milik kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara di tempat ini ya Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang terbaik Tuhan. Kita sama-sama naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Kau baik ya Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak.
persembahkan hati dan hidup kami ya Tuhan. Biarlah mengenal pagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini bersekutu intim dengan Tuhan lebih lagi pribadi, lepas pribadi. Hanya Engkau dengan Tuhan sore hari ini. Permudah kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu saja. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi nikmati Tuhan, nikmati kebersamaan dengan Tuhan sore hari ini. Ini rindu kami Tuhan. Ini kami yang haus dan lapar akan Engkau. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Teguhkan tingkap-tingkap lelaki-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami. Yang bisa berbahasa, mari sama-sama kita berbahasa. Terus Bapak Ibu Saudara, terus dalam hadirat, terus dalam penyembahan kepada Tuhan saat ini. Kami tidak ingin cepat puas ya Tuhan dalam menyembah. Ada belas kasihan turun, ada belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami sore ini. Nikmati Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru. Nikmati Tuhan lebih lagi sampai kita benar-benar bersumpah secara pribadi dengan Tuhan. Umat-Mu sore ini, Tuhan yang rindu dengan Engkau, yang haus dan lapar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada damai sejahtera, dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada ketenangan, dalam hadirat-Mu ada mujizat ya Tuhan Yesus. Yesus.
percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu bersama-sama di udara pada kali hidup kedua Yesus Kristus datang. Sama-sama nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar untuk pernah didengar adalah kehirangan. Dan ada kala yang bimbing kita pertemuan di udara.
Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 dan 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala.
menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turut dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat
Yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi.
Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana.
Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita harus seperti yang berdoa, dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Mari berbahasa. Oh, dia la bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, curahkan pengurapan-Mu, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat lagi, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anakmu semua Tuhan, Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.